Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh Mushola Awaliyah, semoga dalam rahmat Allah, ampunan Allah di bulan berkah ini, di bulan yang insya Allah Allah akan menjadikan kita hambanya yang muttaqin. Karena hakikatnya tujuan dipardukan berpuasa itu la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah 2 Al-Baqarah pada ayat ke-183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yang namanya takwa, wahai generasi muda, MDA milenial, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar di rumah, melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Itu namanya takwa. Baik dalam keadaan sendirian maupun ketika kita sedang dalam banyak orang. Walaupun kita di luar negeri, kita harus bertakwa. Di dalam negeri juga harus bertakwa. Di dalam masjid kita juga bertakwa. Di luar masjid kita juga bertakwa. Lagi zikir kita takwa. Di luar zikir juga kita harus bertakwa. Di Ramadan kita bertakwa. Di luar Ramadan juga bertakwa. Kapanpun, dimanapun kita harus bertakwa. Ini yang difirmankan oleh Allah di surah 3 Al-Imran pada ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Karena hakikat nikmat yang agung bukan punya kedudukan dan jabatan. Bukan karena kita orang hartawan atau bangsawan. Bukan orang konglomerat atau orang melarat. Bukan seorang ajengan atau mantan bajingan. Bukan seorang buya atau mantan buaya. Ya, nikmat yang teragung itu ternyata tamamun nikmah al-mautu alal Islam. Sempurna-sempurnanya nikmat itu adalah meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Dan perjuangan kita saat ini, puasa kita saat ini, tarawih kita, dan tadarus kita, i'tikaf kita, amaliyah Ramadan yang lainnya, bahkan juga 11 bulan yang akan datang, kita memperjuangkan agar kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Maka insya Allah dengan melaksanakan ibadah puasa dengan benar,
menghiasinya dengan amaliyah yang baik-baik, dengan tadarus Al-Quran, dengan i'tikaf, ya, tidak hanya sekedar menahan lapar haus, tapi juga menjaga pandangan mata kita, panca indera kita, maka insya Allah itulah puasa yang akan menyampaikan kepada kesempurnaan ibadah puasa kita. Maka hasilnya kita harus menjadi orang yang tidak hanya rajin di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Tidak semangat di Ramadan, juga di luar Ramadan. Cuma untuk MDA milenial semangatnya sahur-sahur, Syawal mah entong. Iya, lanjut ke Syawal nih, sahur, Syawal. Ya cukup di Ramadan ya. Walaupun ada orang yang melaksanakan puasa sunnah Syawal. Ya. Nah, kesemangatan sahur-sahur itu harus diiringi dengan akhlak mulia, dengan budi pekerti yang mulia. Semangat ibadahnya juga hanya jangan di Ramadan. Selesai Ramadan sepi kayak kuburan, jangan. Ramaikan lagi musola, siarkan lagi musola, ya, gemar lagi untuk ibadah di musola. Karena kesalahan terbesar umat Islam di Indonesia, ramainya itu hanya di Ramadan. Selesai Ramadan sepi bagai kayak kuburan. Itu terbalik. Nah, artinya kesemangatan ibadah, ya, kerajinan ibadah juga harus berlanjut. Momentum ini sampai di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir, di bulan Jumadil Ula, di bulan Jumadil Akhir, Rajab teh, di bulan Sya'ban, Rawah, di bulan da urang biasa nyebutna Rawah atuh nya. Anu bener mah Sya'ban. Dzulqa'dah ge jadi hafid geuning urang mah. Ini bulan hafid cenah eta mah Jawa. Islam mah Dzulqa'dah. Masuk lagi Ramadan, kembali lagi ke Syawal, kembali lagi ke Dzulqa'dah, kembali lagi ke Dzulhijjah. Ngapalin bulan Hijriah. Orang mah hafalnya kan bulan Januari, Februari, tuh udah hafal eta Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hafal Rizko juga tuh. Gajian biasanya kaum gaji tanggal berapa? Yang PNS tahu. Tapi tanya coba bulan hijrahnya. Nggak akan tahu ya. Oleh karena itu bulan hijrah paling tidak hafal nama-nama bulan hijrah sebagai umat Islam. Nah, jadi itu yang akan menghiasi amaliyah kita itu, kebaikan kita ini, rajinnya kita ini lanjut di 11 bulan yang akan datang. Para ulama dulu, para ulama salaf dulu 6 bulan berdoa agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya juga berdoa. Ya. 6 bulan setelahnya juga berdoa. Kalau tadi ingin dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya juga pingin lagi Ramadan. Ya, karena kebaikan-kebaikan di Ramadan ini tidak akan ditemukan di bulan lain. Sehingga kalaulah sekiranya umatku tahu apa tentang keutamaan Ramadan, maka akan menginginkan 11 bulan yang akan datang itu mending Ramadan kabeh. Iya, ngeunah Ramadan mah tuh buka bersama, sahur bersama, makanan lobanu mere. Iya, lobanu sedekah. Gampang di Ramadan mah, banyak kebaikan-baikan, enggak biasa, jarang-jarang kita makan bareng. Di Ramadan, di waktu sahur makan bareng. Coba jam 3 makan bareng. Setengah 3 makan bareng. Jam 4. Ada nggak di luar Ramadan yang model begitu? Nggak ada. Inilah salah satu kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka beruntung kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Penutup, bahwa Ramadan juga akan menambah, menguatkan ruhani kita, memuliakan, mensucikan jiwa kita.
Ramadan juga akan menjadikan kita orang yang marhamah, penuh dengan kasih sayang. Kepada siapa? Sesama. Banyak yang terketuk di Ramadan, sehingga ada istilah berbagi dengan sesama, ya, saling menyantuni, saling menyayangi, saling memberi di Ramadan. Maka hati kita pun insya Allah akan menjadi hati yang bersih, hati yang suci. Suci dari apa? Iri. Suci dari apa? Dengki. Suci dari apa? Bapak Aib? Sombong. Ya. Iri, dengki, sombong. Akan bersih. Ya. Oleh karena itu pernah satu saat Rasulullah di majlis Rasul, yatlu'ul an alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kepada kita akan muncul calon penghuni surga. Ternyata ucapan Rasul ini tidak hanya di hari pertama. Pada hari keduanya di majlis Rasul, Nabi juga mengatakan, yatlu'ul an alaikum rajulun min ahlil jannah. Artinya apa? Sebentar lagi akan muncul di hadapan kita calon penghuni surga. Besoknya di hari ketiga sama Rasul di majlis Rasul ngomong lagi, bersabda lagi, yatlu'ul an alaikum rajulun min ahlil jannah. Artinya apa? Sebentar lagi akan muncul di hadapan kita calon penghuni surga. Di hari ketiga sahabat satu sama lain saling melirik. Ya, seperti Apple melirik ke kanan. Lurak lirik tuh, ini ada yang ceramah, ganteng, orangnya siapa? Oh, Aceh Rahmat gitu ya. Tuh ya. Lurak lirik. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba hadirlah di majlis Rasul orang yang sudah punya sifat 5 ur. Apa tuh 5 ur? Rambut sudah pada luntur, gigi sudah pada gugur, tenaga sudah kendur, kulit sudah logor, gak apa-apa lah. Sehingga kelimanya sudah ada tanda-tanda masuk liang kubur. 5 ur orang nih, sahabat Nabi. Oh, kalau di sini mungkin, oh maaf ya Pak Ii, Pak Ii. Oh maaf ya Pak Basar, Pak Basar. Ya, 5 ur ahli surga loh. Yang memiliki 5 ur tuh kata Nabi akan muncul sebentar lagi calon penghuni surga. Itu yang dimaksud Nabi. Sehingga ada sahabat yang penasaran, kenapa Pak Basar dijadikan ahli surga, Pak Ii dijadikan ahli surga, Kang Aib juga mau, Om Ripto juga mau, Asep juga mau, Arisko juga mau, Aepul juga mau, anak Pak Lukman juga mau, anak Bu Entin juga mau, apa lagi itu? Anaknya Teh Aisri juga mau, semua mau, walaupun masih muda, walaupun rambutnya belum luntur, giginya belum gugur, kulitnya belum lentur, tenaganya belum kendur, pandangannya belum kabur, walaupun belum ada tanda-tanda masuk liang kubur. Mau kalau disebut ahli surga mah? Ya. Mau nggak? Ya mau. Maka, hei kakek, izinkan saya istirahat di rumah kakek beberapa hari. Niatnya hanya untuk ngintip ibadah apa yang dilakukan sehingga Nabi menyebut dia calon ahli surga. 3 hari 3 malam. Gak menemukan apa-apa. Gak ada yang istimewa. Kalau bahasa Kang Aib mah dia tahajud, saya juga tahajud. Dia sholat duha, saya juga sholat duha. Dia sholat fardu, saya juga. Dia baca Quran, saya juga. Dia i'tikaf, saya juga. Dia berbuat kebaikan ini, saya juga. Dia berbuat kebaikan itu, saya juga. Gak ada yang istimewa, sama. Sehingga di hari ketiga izin mau pulang. Ya, saya pulang, izin, saya mau pulang. Niat tidur di rumahmu hanya untuk ngintip ibadah apa yang dilakukan yang gak ada di saya. Karena Nabi mengatakan sebentar lagi akan muncul calon penghuni surga. Gak ada keistimewaan lah.
Dia ke majlis taklim, saya juga. Dia zikir, saya juga. Kata si kakek, ya apa yang kau lihat itulah aku, nggak ada keistimewaan. Tapi sebelum kau pulang, ada nasihat Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kunci jawaban. Amin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, di hari sidang hisab nanti, saat satu-satu hamba dihisab di hadapan Allah, la yanfa, tidak akan manfaat, tidak akan menolong, tidak akan menjadi tembusan mal harta kita, wala banun, bahkan harta anak-anak kita, karena anak juga harta. Mentang-mentang orang kaya, kata Allah, please deh masuk surga, orang ono di sono. Ya, mentang-mentang karena duitnya bisa masuk surga, orang ono. Mentang-mentang karena Habibnya pakai jubah hijau, silakan deh masuk surga, no way. Gak ada. Mentang-mentang kiai ini, pimpinan pesantren, mangga kalau bet ke surga teh aya. Ustaz Rahmat bolak-balik haji umrah, mangga Ustaz dah sering haji umrah, mangga ke surga teh aya di ditu. Kita rajin ke masjid, kita rajin ngaji, kita rajin tadarus, kita rajin zikir. Please deh ke surga. No. Bukan berarti tidak boleh zikir, bukan tidak berarti boleh tadarus, bukan berarti tidak boleh sholat. Tapi yang menjadi jaminan, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang dalam hatinya bersih, orang yang dalam hatinya suci, orang yang dalam hatinya tulus. Gitu. Orang yang dalam hatinya bagaimana supaya tidak iri, bagaimana supaya tidak dengki, bagaimana supaya tidak takab. Iri mah pasti ada tuh. Lihat Aceng Rahmat pakai sorban ini nih, pingin enggak? Pingin. Tapi jangan sampai iri. Dikit-dikit lihat tetangga pakai ini, iri. Dikit-dikit pakai kerudung baru, ibu-ibu iri ya. Tiba-tiba anak milenial diganti bajunya baru. Iri gitu ya. Lihat tetangga beli TV 70 in. Iri. Sementara manehna 14 in. Hitam putih lagi. Iri gitu ya. Iri. Akhirnya muncul kepada dengki. Bagaimana Ustaz Rahmat supaya lupa sama sorbannya. Ketinggalan, saya ambil. Nah itu udah pada dengki itu. Ya. Dari iri naik kepada dengki. Sama dengan iblis waktu di surga. Iblis kan dulu di surga. Iri, lihat siapa? Adam. Iri, lihat siapa? Hawa. Kenapa? Karena Allah memberikan kebebasan. Pek dam cicing di surga. Naon hukumannya dipikah hayang, mual dilarang. Pek. Cuma satu. Wala taqraba hadis sajarah. Fala takunanna minal kafirin. Jangan dekati pohon ini. Kata masuk orang kafir. Iblis tahu. Karena Adam Hawa diberikan kelebihan, dia sementara mungkin ada yang kurang. Wah ini nih bahannya. Dibisikkanlah Adam. Tahu nggak kenapa nggak boleh mendekati pohon ini. Dan tidak boleh memetik. Itu barang yang paling enak. Nyesel deh kalau nggak dicobain. Dikit aja Dam. Allah juga maha pemaaf kalau dikit mah. Karena ada bahasa anak muda. Minum sedikit mah tidak apa-apa. Yang haram itu kalau minum banyak, arak maksudnya dikit-dikit, beplay kita, biar badannya enak gitu ya. Dikit, Allah juga maha pemaaf kok. Banyak yang gitu kan? Banyak. Korupsi aja dikit, nggak apa-apa lah, korupsi dikit. Daripada kita sengsara terus, mumpung ada kesempatan, tidak datang 2 kali. Gitu. Suami awalnya bertahan, bisa lama-lama bisa luntur karena bisikan istri itu. Ya. Akhirnya Adam juga setelah iblis ke Hawa, Hawa ngomong ke Adam, lama-lama Adam juga luntur, dipetiklah, terbukalah auratnya, tutuplah sama daun itu sama Hawa. Maka Allah menurunkan Adam dan Hawa ke surga. Itu karena iri dan Qabil Habil saling membunuh juga karena iri. Qabil dapat labuda, Habil dapat Iklimah, labuda petot, Iklimah cantik. Iri. Kan dulu nikah tuh adik kakak boleh waktu itu. Karena manusia cuma ada 6.
Adam, Hawa, Qabil, Iklima, Habil, Labuda. Cuma 6. Dam kawinkeun barudak teh atuh cenah sok atuh. Cuma sungsang entong anu saborosotan. Berarti kalau gitu ya itu yang tadi. Qabil iri. Kenapa? Bapak nggak adil. Kenapa saya nggak Iklima? Iklima tuh cantik. Datanglah iblis. Nah, gitu ya. Nggak adil nih. Nggak adil. Adam nggak nerima. Nggak mau. Karena Adam taat kepada Allah. Kata Allah, suruh kurban. Mana kurban yang diterima? Kurbanlah si Qabil Habil. Ternyata kurban yang diterima kurbannya Habil. Habil apa Qabil? Qabil apa Habil? Habil ya. Nah, akhirnya datang lagi iblis. Iri lagi. Iri dan kita dibisikin. Supaya gini aja lah sekarang sifat beres. Tuntas masalah kita. Ya. Bunuh aja. Maka inilah pertama saudara membunuh adiknya. Bunuh. Kenapa? Karena iri dan dengki. Nah sekarang juga banyak kekerasan itu. Banyak pembunuhan itu. Banyak bahkan pembunuhan karakter itu karena dari iri. Lahirlah dengki. Kalau itu sombong, manusia paling sombong, paling hebat. Nah itu tidak merasa bahwa itu anugerah Allah. Inilah penyakit. Nah orang yang inilah yang suci hatinya dari iri dan dengki dan sombong. Itulah orang yang akan menjadi jaminan masuk surga. Maka sholat yang rajin tidak akan menjadi jaminan ke surga. Kalau masih iri. Kalau masih rajin baca Quran, tapi iri, tapi dengki, nggak akan masuk surga. Puasa 30 hari, taraweh tamat, ya tidak akan jaminan masuk surga kalau hati kita masih ada sifat-sifat jelek. Maka ibadahnya kita, rajinnya kita, supaya ada hasil, ayo kita jaga hati kita. Terlebih hidup zaman sekarang, Masya Allah, teknologi informasi, ya MDA milenial mah. Hidup sekarang itu di era globalisasi, modernisasi, bangsa terali besi, sehingga dunia itu akan diliput oleh gaya kehidupan yang sama. Ya, mulai setelah Kolonel Sanders menemukan Kentucky Fried Chicken, tidak hanya dinikmati di Chicago, Amerika, Chicago, Bandung pun menikmati. Siapa yang nggak kenal Kentucky Fried Chicken? Siapa yang nggak suka dengan Kentucky Fried Chicken? Kampung, kota, bahkan di Mekah, di depan Masjidil Haram, depan Ka'bah, tulisan makanan paling gede adalah Kentucky Fried Chicken. Kedua, Starbucks. Di Madinah juga demikian. Ya, zaman sekarang. Sehingga anak MDA milenial hampir lupa sama produk makanan nenek kita. Ya, comro, oncom di jero, misro, amis di jero, cilok, aci di colok, bandrek, bajigur, sepoho karena lupa dengan datangnya Coca-Cola, kue donat. Maka lahirlah 3S. Ya. 3S, 3F. 3S kita bahas dulu. Yang pertama, sudah kalah kita di bidang makanan food. Lebih suka ke Kentucky Fried Chicken daripada ke warungnya Bidadah, jual lotek. Gengsi lah ke Bidadah mah lotek kok. Kedua fashion busana. Tuh di kota, tuh di kampung busana teh anu nemong-nemong bodong. Ya, kulit. Ay bintang Hollywood mah tuh da aralus, marulus. Nah ari cenana di kampung barodek, urut bodog. Nah, udah temong-temong ke era artinya. Tapi yang zaman sekarang begitu. Coba lihat di TV juga begitu. Ini zaman modern di mana industrialisasi produk bahan sudah ada, orang makin gak suka dengan baju yang sempurna, bahkan makin kurang bajunya. Nu ketekna kalihatan, nu bodongna kalihatannya. Jeung terbalik ayeuna mah geuning ari awewe meuni di baruka, ari laki meuni narutup, bake jas, pakai dasi, ari awewe pakai baju kurang bahan. Zaman sekarang mah terbalik zaman ayeuna mah. Padahal industri udah maju. Inilah gaya hidup sudah didominasi oleh bidang ini. Hiburan. Siapa yang gak senang bola?
Siapa yang nggak kenal itu Jangan Putuskan Cinta, sinetron. Semua suka sekarang. Nah, inilah zaman sekarang. Makanya ikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupakan iman yang mantap. Bolehlah zaman berubah, tapi iman zaman goyah. Kita mah orang Islam, kita mah orang mukmin. Kampung-kampung oge, petot-petot ge orang Islam. Dalin ku petot tak masuk surga mah ku ibadah. Nah, lain ku gelisna masuk surga tetapi ku ibadah. Nah, lain ku habibnya, lain ku kiainya, lain ku ustadznya, lain ku boga pesantrennya, tapi masuk surga karena ibadahnya. Maka yang final akhir berhasil di Ramadan adalah yang menjadikan orang wah, hatur nuhun, mugi-mugi manfaat. Rada lami sakedik nya. Hampura kasono dina mimbar ieu jeung ka PAII kasadayana ngadugikeun nasihat, sengaja dimasukkan speaker biar Bi Ade, Bi Jeje, Mak Ulis, Bu Lurah, Pak Torpi, Atoto, Mak Nung, Pak Lukman, Bu Emar, sadayana ngadarangu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya Ambu Nuri tah.